Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu, saya Dr. Heri Wijayanto. Saya dokter mata di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, di RSUD Cilincing, dan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang mata lelah, berupa review, melihat kembali apa kita lewatkan. Nah, kali ini saya akan mereview tentang brosur pamflet yang dikeluarkan oleh Direktorat P2PTM, yaitu Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, yang di bawah Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Nah, ini eh, bekerja sama dengan Halo Dokter. Halo Dokter itu situs dan aplikasi layanan kesehatan secara daring telemedicine. Seperti kita di iTalk itu juga menyelenggarakan layanan konsultasi mata secara daring. Mata lelah. Mata lelah ini dalam pamflet yang pertama ini, brosur yang pertama ini, mata lelah didefinisikan sebagai rasa yang tidak nyaman dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, dan kondisi ini terjadi saat beraktivitas lama, belajar, bekerja, atau ketika mengemudikan kendaraan. Mata lelah umumnya bukan masalah serius dan bisa hilang sendirinya setelah beristirahat. Ini di bagian bawah juga ada nih, di definisi bahwa mata lelah itu tadi seperti saya bilang, gangguan mata yang disebabkan karena penggunaan mata dalam jangka waktu yang lama tanpa istirahat. Ke brosur ke selanjutnya. Nah, ini gejala yang sering terjadi, yaitu masa terasa nyeri, gatal, mata berair, atau terasa kering, pandangan kabur, berbayang, dan mata lebih sensitif terhadap cahaya. Nah, ini gejala-gejalanya juga bisa menjalar ke nyeri pada bahu, leher, punggung, ya, dan sakit kepala, terutama pada orang-orang yang melihat komputer waktu lama, ya. Ini bisa juga disebut uh, computer vision syndrome, ya, CVS. Tidur yang cukup sangat penting untuk mata, benar ya. Jadi dengan beristirahat akan mendapatkan nutrisi untuk perbaikan jaringan, sehingga mata yang kurang tidur tadi bisa meregenerasi sel, ya. Kurang tidur juga, kita pernah tahu bahwa kurang tidur juga ada yang apa menyebut bisa menyebabkan kantung mata, ya. Kemungkinan itu karena menurunnya imunitas, sehingga serabut kolagen dan elastin rusak, sehingga lapisan lemak di subkutis akan naik dan menjadi kantung mata. Berikutnya, ini faktor yang menyebabkan mata lelah. Ini secara tampilan bagus, ya, jadi menyetir kendaraan, menatap layar komputer atau gadget dalam waktu yang lama, terlalu lama, membaca, memiliki kelainan refraksi mata, melihat secara terus-menerus dalam ruangan yang minim pencahayaan, dan terpapar cahaya yang terlalu terang. Ya. Ini faktor penyebabnya. Berikutnya, nah ini kalau misalnya kita kok dalam posisi bekerja bekerja dalam jangka waktu yang lama, ya, depan komputer, kita bisa menggunakan prinsip 20 20 20. Istirahat setiap 20 menit,
lihat objek 20 feet, ya, terus lama 20 detik. Nah, ini gampang diingat ya, 20, 20, 20. Selanjutnya, nah ini tips mengatasi mata lelah yang saya resume tadi. Satu, cukup istirahat. Dua, atur screen time, pembatasan minimal, pembatasan melihat gadget 2 jam sehari misalnya ya. Metode tadi 20, 20, 20, 20 menit dikasih jeda, terus kemudian 20 menit, maaf, 20 menit jeda untuk kita melihat jauh sepanjang 20 feet ya. Eh, Kira-kira selama 20 detik ya. Ya, ini sebenarnya akhir pekan juga bisa kita gunakan bebas gadget ya, bisa menjalankan hobi, olahraga maupun istirahat. Selanjutnya, ini ada Aituina Massage ya. Jadi pencegahan mata lelah tadi bisa eh, salah satunya dengan massage kayak gini nih ya, massage Aituina Massage ya, misalnya eh, apa di titik cuci tangan dulu sebelum melakukan massage ini, cuci tangan biar bersih ya, steril. Kemudian kita pijat-pijat secara memutar ini di pangkal mata ya, 20, bisa dilihat ya, 20 kali, 20 kali ini, maaf pakai telunjuk, maaf saya ulangi. Jadi eh, baik, kita lakukan Aituina massage namanya, massage pada sekitaran titik-titik akupunktur di regio orbita ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan pertama kali kita cuci tangan ya, cuci tangan sampai bersih pakai sabun ya untuk menghindari infeksi. Kemudian dengan kita memejamkan mata, kita memejamkan mata, terus kemudian kita menggunakan dua jari telunjuk kanan dan kiri ya. Kita letakkan telunjuk kanan dan kiri ini di eh, pangkal hidung ya, pangkal hidung yang atas nih ya. Ini ini diputar 8 sampai 10 kali secara inward, inward itu ke dalam ya. 8 kali misalnya ini saya lakukan. Kemudian outward ya, keluar 8 kali ya. Kita lakukan kayak gitu. Nah, 8 sampai 10 kali. Kemudian kita lakukan juga pijat-pijatan pada eh, di bawah mata nih, orbita bawah ya. Nah, ini berputar nih, sama outboard 8 kali misalnya ya. Bisa sambil dilakukan 8 kali, terus kemudian inward ya, 8 kali juga. Ya. Langkah berikutnya itu dengan menggunakan ibu jari kedua tangan kita ya. Kita taruh di sini nih. Ini namanya itu titik uh, tayang ya sebenarnya ya. Ini kayak gini nih. Nah, kita apa sama diputar juga
8 sampai 10 kali ke dalam, ya. Terus 8 sampai 10 kali keluar, ya. Ya, berikutnya kita pakai ini nih dengan ibu jari tetap di sini, terus seperti mengunci ya. Kita pijat alis itu dari atas ya ke samping sepanjang alis itu 5 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 kali berikutnya sampai ke bagian bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kemudian berikutnya kita bisa dapat tambahan ini dengan ibu jari kita pijit di pangkal oksipital, ya. Satu, oksipital itu eh, bagian bawah, bagian belakang bawah kepala ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya. Terus kemudian terakhir kita gosok-gosok sampai terasa hangat, ya. Kemudian kita tempelkan di mata setelah hangat tuh. Tempelkan di mata sampai hangatnya hilang. Terus kemudian kita lakukan penyapuan sampai ke belakang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini salah satu cara agar kita lebih fresh lagi mata kita. Eh, ini bisa dilakukan mata lelah kan tadi ya saat menyetir jarak jauh ya kan bekerja membaca jangka lama, lihat komputer lihat jangka lama selain tadi yang teknik yang 20 20 20 ya. Kita juga bisa mengatur eh, keergonomisan dari tempat kerja kita. Jadi posisi ergonomis baca, misalnya komputer nih, meja itu harus disesuaikan dengan tinggi badan kita, ya. Kemudian punggung bagian bawah atau pinggang nih, itu juga harus menempel pada sandaran, ya, menempel pada sandaran. Kalau nyetir juga ya menempel pada jok ya, atau kalau susah ya bisa kita pakai alas di punggung belakang kita nih. Kemudian letak komputer juga harus sejajar dengan mata kita. Jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Ya, monitor pas di depan mata. Kaki menumpu secara rata. Ya. Kemudian kalau dalam jangka waktu yang lama, posisi duduk juga harus diubah. Posisi tetap dalam jangka waktu lama itu akan mengakibatkan tidak nyaman. Ya, atau kita melakukan stretching. Ya, misalnya kalau apa namanya saat kita menyetir ya, kita ya apa wajah kita di misalnya di dahi kita di apa ke atasin ya kan, lihat ditolahin ya muka kanan kiri atas bawah, tangan diregangin ya ke depan ke samping, jok di belakangnya sehingga kaki kita bisa lurus. Itu salah satu agar kita tidak posisinya itu tidak menetap dalam jangka waktu yang lama ya. Monitor komputer itu juga seharusnya tidak memantulkan cahaya, apakah itu cahaya lampu atau cahaya dari luar. Kalau misalnya kotor itu juga akan bisa menimbulkan daya apa ya pembiasan. Jadi monitor itu harus dibersihkan ya di komputer ya. Kalau komputer, handphone juga baiknya dikasih filter sinar biru. Kacamata juga ya, filter sinar biru. Kemudian modenya atur sebagai mode gelap. Eh, Sementara itu dari saya untuk mengatasi mata lelah. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Dr. Heri atas penjelasannya tentang eh, kesehatan mata ya, terutama ya gejala mata lelah. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan ya dokter ya yang muncul dari pendengar atau dari sosial media kita, yaitu yang pertama saya baca ya dok ya, jadi nanti bisa langsung dijawab setiap pertanyaan. Yang pertama datang dari Bagja Mahroja. Mata mata seperti tegang, tidur jadi susah. Apakah itu jadi penyebab mata lelah? Nah, dokter bisa langsung dijawab. Baik, itu sebenarnya ada dua permasalahan sepertinya ya. Susah tidur, terus matanya lelah, ya kan? Bisa jadi itu mata lelahnya karena kurang tidur. Jadi masalah tidurnya itu yang dibenerin ya. Kalau untuk mata lelah ya obat yang tepat itu ya istirahat cukup, istirahat yang optimal ya dengan tidur ya. Kalau ada gangguan tidur ya mesti ada nanti lama-lama jadi ada gangguan mata lelah begitu. Jadi harus dikonsultasikan dulu apa itu kok tidak bisa tidur. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Azam Aslam. Dok, kenapa ya saya setiap lihat layar HP sebentar gitu, kurang lebih setengah jam, pasti terasa ngantuk, rada linglung dan susah fokus. Kira-kira penyakit yang saya alami itu apa ya, Dok? Terus saya juga masih berusia 14 tahun, jadi sangat tergantung dengan sangat terganggu dengan penyakit yang saya alami atau keluhan yang saya sebutkan tadi. Kira-kira itu kenapa ya, dokter? Jadi kalau gadget tadi sudah ada tips ya gadget itu kita pakai teknik 20 20 20 ya 20 20 20 itu apa 20 menit kita kasih jeda kita lihat jauh ya kan kira-kira lebih dari 20 feet atau 6 meter selama paling enggak 20 detik jadi kalau misalnya 30 menit ya kita harus kasih jeda dulu 20 menit kasih jeda lihat jauh berkedip-kedip jangan lupa ya kan eh, selama kira-kira 20 detik baru boleh dilanjutkan lagi. Ada juga beberapa pasien yang eh, intensitas sinar birunya itu dia toleransinya itu pendek ya. Jadi begitu lihat handphone matanya jadi merah, gatal gitu ya. Itu harus harus menggunakan kacamata yang difilter, dilapisi eh, anti sinar biru ya, blue light filter. Itu beberapa pasien ada menggunakan kacamata itu akhirnya keluhannya berkurang gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya, dokter. Ada lagi pertanyaan dari Yudi Adriana. Apakah rasa ngantuk itu salah satu tanda dari mata lelah ya, dokter ya? Silakan, dokter, barangkali bisa dijelaskan. Rasa ngantuk, rasa ngantuk itu bukan rasa ngantuk rasa ngantuk itu bukan beda ya dengan mata lelah ya mata lelah karena aktivitas yang lama banget itu ya bisa aja nggak ngantuk ya bisa aja nggak ngantuk ya karena kita baca terus matanya gitu jadi melihat double ya kan sensitif terhadap cahaya bisa kayak gitu tanpa disertai rasa ngantuk jadi berbeda ya berbeda. Ya, terima kasih, dokter. Ada lagi pertanyaan dari Muhammad Nafis. Saya ingin bertanya, dokter, apakah penyebab dari atau cara mengatasi ujung mata yang terasa nyeri? Padahal saat bercermin mata terlihat normal, tapi setelah itu tidak mengalami sakit, tidak ada pembengkakan, tidak memerah, dan tidak juga kotoran malah
tidak seperti sakit, tapi ketika bangun tidur malah sakitnya bertambah dan bahkan digunakan untuk berkedip terasa sakit. Apakah ini berkaitan dengan otot mata atau mata lelah, dokter? Bisa, Silakan. bisa jadi ya. Bisa jadi itu gejala mata lelah ya. Atau bisa juga karena efek radiasi tadi sinar biru karena banyak main handphone ya. Terus eh apa namanya? Respon berkedipnya kurang jadi matanya jadi kering istilahnya. Jadi itu harus harus diatasi dengan apa awal-awalnya bisa dengan artificial tears ya kalau susah ya atau tadi saya bilang tipsnya itu membatasi membatasi screen time entah itu handphone ya TV ataupun laptop jadi maksimal misalnya 2 jam atau weekend sama sekali nggak lihat handphone ya itu eh, salah satu tipsnya kayak gitu. Selain itu ya pakai artificial tears dan menggunakan kalau lagi pakai handphone ya menggunakan kacamata yang mempunyai filter anti sinar biru. Ya, terima kasih Dokter Heri atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Dita. Pertanyaannya, setiap saya stres atau marah berlebihan, itu mata saya terasa capek. Tiba-tiba semua benda menjadi kecil dan agak jauh. Saya sudah mengalaminya kurang lebih selama 2 tahun, dok, dan saya tidak tahu apakah ini penyakit atau kelainan. Jadi saya selalu waspada karena biasanya membuat saya tambah takut melihat sekitar karena melihat benda kecil dan jauh rasanya susah sekali menggapai benda tersebut. Kira-kira ini termasuk mata lelah atau ada penyakit yang lain, dokter? Jadi kalau marah kok tiba-tiba kok bentuk benda sekitarnya kok berubah gitu ya, mengecil, terasa semakin jauh. Ini kok harus dicek lagi apakah ada kelainan mata yang lain ya di pusat penglihatannya atau di mana. Soalnya kalau sampai berubah bentuk itu ya bisa jadi tidak terkait dengan mata lelah. Mata lelah itu lebih dominan ke tadi melihatnya jadi kabur, double, lebih sensitif terhadap cahaya, ya kan? Begitu. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan yang ketujuh dari Mustafa Al-Muhajirin. Pertanyaannya, dok mau tanya, itu operasi tanpa harus ganti lensa bisa apa tidak ya operasi katarak? Atau hanya dibuang putih-putihnya aja yang di dalam lensa atau disedot? Begitu pertanyaannya. Jadi ini agak melebar dari topik kita, tapi eh, kita bantu untuk menjawabnya ya dokter ya. Silakan dokter. Oh, jadi operasi katarak tanpa harus ditanam lensa tanam ya? Iya dok. Itu itu ya dilakukan dulu pada saat awal-awal apa tindakan bedah katarak itu eh, setelah dioperasi diambil kataraknya itu nanti kalau nggak dipasang lensa di lensa tanam ya akan apa namanya butuh kacamata yang tebal ukurannya ya besar ukurannya jadi sebabnya setelah dioperasi katarak diambil kataraknya dipasang lensa tanam. Idealnya begitu soalnya kalau tidak dipasang lensa tanam itu nanti akan membutuhkan kacamata yang ukuran refraksinya power refraksinya itu tinggi ya kadang-kadang kan nggak nyaman kalau tebel. Kemudian kalau nggak pakai kacamata ya jarak pandang kita terbatas 1 sampai 2 meter saja. Jadi idealnya dipasang lensa tanam begitu itu. Ya, terima kasih Dokter Heri atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi yang ke-8 ya dokter ya. Dari Andi Sutresno. Ini juga
sedikit melenceng dari tema kita, yaitu pertanyaannya, pterygium kalau sudah hampir menutup pupil, gimana ya dok? Apakah sebaiknya dilakukan operasi atau ada pengobatan tertentu? Oke, silakan dokter. Ya, pterygium itu jaringan ikat yang eh, tumbuh dari pinggir kornea ya sampai jalan apa ke aksis visual ya ke tengah kornea ya. Kalau pterygium sudah mulai masuk ke aksis visual tadi, apalagi mau menutupi pupil ya harus diambil. Kalau tidak nanti ya penglihatannya jelas terganggu. Satu itu, yang kedua kalau misalnya kok dibiarin lama itu pterygium akan menjadi tebal dan misalnya diambil akan apa jaringan kornea yang diambil lebih banyak jadi akan mengakibatkan astigmatik astigmatisme yang tinggi ya. Astigmatisme itu kelainan apa silindris gitulah, butuh kacamata silindris yang agak tinggi. Mending kalau tidak dikoreksi, kadang-kadang kalau udah terlalu lebar terlalu dalam itu ada yang nggak bisa dikoreksi dengan kacamata, makanya sebelum nyampe ke pupil kok udah dirasa kok udah mau masuk ke dalam visual ya diambil saja, dioperasi itu pterygiumnya. Ya, terima kasih dokter Heri atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang ke-9 ya dokter ya. Dari Wati Rahnia. Assalamualaikum dokter, anak saya lahir cukup bulan di usia 40 minggu. Tapi waktu lahir matanya sebelah kiri tidak bisa terbuka spontan. Kelopak matanya kecil, pernah dibawa periksa tapi jawaban dokternya tidak meyakinkan. Jadi disuruh ke luar kota atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar ya. Itu kira-kira bagaimana dok penjelasannya? Jadi kelopak mata tidak bisa membuka ya. Iya dokter. Ya, kalau kelopak mata tidak bisa membuka ya iya memang harus dicek itu lebih lanjut ya, apakah ada gangguan persarafan itu ya. Untuk membuka dan menutup mata itu kan eh, apa namanya eh, perlu otot-otot penggerak yang digerakkan oleh saraf-saraf kranial ya, saraf-saraf kranial 3 dan 7 biasanya. Nah itu harus dicek dulu itu, kenapa nggak bisa membukanya, apakah ada kelainan saraf atau enggak, atau cuma kelainan otot aja, atau masih wajar-wajar saja, itu harus dicek lagi eh, penyebabnya apa. Jadi kalau kalau misalnya apa di riwayat keluarga kok ada kasus yang serupa, bisa aja itu eh, ya faktor genetik ya. Jadi harus diperiksa lebih lanjut. Saya nggak bisa menjawab eh, secara pasti nih ya. Saya kita harus melihat hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Itu Mas Yuda. Ya terima kasih dokter Heri. Pertanyaan ke-10 atau pertanyaan terakhir ya. Ini dari saya sendiri ya dokter. Jadi pertanyaannya, apakah memakai kacamata seperti saya ini ya, itu bisa menyebabkan mata lelah ya? Soalnya kalau saya ini pemakaian setelah 3 jam gitu ya, 3 jam dipakai terus itu terasa seperti pusing begitu. Apakah karena ukurannya tidak cocok atau sudah waktunya ganti kacamata atau bagaimana ya dokter ya? Ya, seperti tadi di apa posternya dari pamflet dari P2PTM itu, kelainan refraksi juga bisa mengakibatkan mata lelah ya. Jadi kalau misalnya ukuran kacamata nggak pas atau harus sebenarnya butuh kacamata tapi tidak pakai kacamata, itu apalagi aktivitasnya tinggi ya, aktivitas baca atau eh, kerja lihat komputer, itu akan cepat menimbulkan mata lelah. Nah itu ya harusnya kacamatanya dicek lagi apakah sudah pas ukurannya,
terus eh, eh, pemakaiannya juga harus dipakai secara rutin ya, begitu. Sudah. Ya, terima kasih Dokter Heri atas segala tanggapannya ya. Bagi teman-teman sahabat mata, sahabat dokter mata, barangkali ada pertanyaan terkait penyakit-penyakit yang lain, terkait seperti tadi ada pertanyaan tentang peterygium atau terkait tentang katarak ya, itu bisa dilihat di YouTube kami, Dokter Mata, itu lengkap. Jadi di sana ada semua macam keluhan atau segala macam penyakit ada di sana, nanti bisa dilihat sesuai dengan keluhannya masing-masing ya begitu ya. Oke dokter, karena keterbatasan waktu ya, jadi kita akan membatasi pertanyaan. 10 pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Untuk selanjutnya, kalian dapat bergabung dengan LTAK bersama dokter-dokter mata lainnya tertentu dengan topik kesehatan mata yang berbeda. Begitu, jangan lupa untuk follow Instagram doktermata.co.id dan subscribe Dokter Mata di YouTube teman-teman masing-masing. Mungkin itu saja Dokter Heri yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada closing dokter barangkali silakan. Ya, terima kasih kawan-kawan semua, teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada manfaatnya, boleh di apa tuh namanya Mas sudah Share. share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman di acara L Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.